Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbawil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat petang teman-teman. Pada malam ini kita berjumpa lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan malam ini kita akan mendiskusikan terkait dengan materialitas dan risiko audit. Pertemuan kemarin kita sempat membahas terkait materialitas, ya. Dan sekarang kita akan memperdalam terkait dengan materialitas dan risiko audit. Yuk kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Oke. Pemahaman, ya, untuk materialitas itu besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas, ya, atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. SPAP Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi besarnya nilai yang dihilangkan. Oke. Auditor, ya, untuk mempertimbangkan materialitas, yang pertama itu perencanaan audit. Nah, terkait dengan perencanaan audit, itu pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, ya, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi tugasnya auditor itu melakukan pemeriksaan. Nah, melakukan pemeriksaan tujuannya itu untuk mengetahui apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar, ya, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum itu. Nah, lalu yang selanjutnya, laporan keuangan mengandung salah saji material, gitu kan. Tanda tanya. Maka dengan demikian penerapan yang keliru biasanya, ya, penerapan yang keliru dalam pernyataan akuntansi yang berterima umum. Jadi tidak sesuai. Penyimpangan fakta, kecurangan, adanya kecurangan yang disengaja. Kalau keliru itu tidak disengaja. Dan penghilangan informasi sama dengan kecurangan. Itu. Maka dengan demikian laporan keuangan mengandung salah saji material. Pertimbangan materialitas auditor itu ada ukuran dan karakteristik, kondisi dan kebutuhan informasi. Materialitas bersifat relatif, ya, bersifat relatif. Ya. Materialitas dalam perencanaan audit itu materialitas di tingkat laporan keuangan dan materialitas di tingkat saldo akun. Jadi materialitas di tingkat laporan keuangan dan materialitas di tingkat saldo akun. Jadi kalau materialitas di tingkat laporan keuangan itu kemarin sudah dijelaskan, ya, di laporan laba rugi. Ada di tingkat laporan keuangan, ya, sama di tingkat saldo akun. Nah, ini kalau materialitas di tingkat laporan keuangan. Ini contohnya seperti di laporan laba rugi, tingkat laporan keuangan. Sedangkan di tingkat saldo akun, contoh saldo penjualan. Itu jadi ada dua aspek. Saldo piutang 20 juta, kalau misalkan tingkat saldo akun, ya, sedangkan materi dalam laporan keuangan dari total laba bersih. Gitu. Materialitas tingkat laporan keuangan terkait dengan
pendapat auditor atau poin tingkat materialitas dalam unsur laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi ya. Dan tadi dikatakan total pendapatan, laba operasional ataupun laba bersih. Jadi itu. Terus selain itu di laporan posisi keuangan, total aktiva, perusahaan aktiva lancar, modal kerja, dan ekuitas pemegang saham. Jadi dikatakan materialitas apabila nilai nominal ya, contoh ini laba bersih 240.240. Lalu ada salah saji ditemukan ya di tingkat laporan keuangan oleh auditor di mana 240 ini tidak ada bukti. Nah, ini berarti di tingkat laporan keuangan dikatakan material apabila 240 ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor gitu. Sedangkan di tingkat saldo akun maka dari setiap saldo akun. Materialitas dalam tingkat laporan keuangan menjadi penting diperhatikan oleh auditor. Misalkan laporan keuangan saling terkait satu sama lain, prosedur auditing dipergunakan lebih dari satu laporan yang ada dalam laporan keuangan, di mana saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ya, berkaitan dari jurnal umum ke buku besar, dari buku besar lalu ke buku besar pembantu piutang ataupun utang. Lanjut lagi ke neraca saldo, lalu neraca saldo disesuaikan. Setelah disesuaikan masuk ke kertas kerja, worksheet. Nah, habis itu masuk lagi ke laporan laba rugi ya. Setelah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan jurnal penutup. Maka semuanya itu saling berkaitan. Maka dengan demikian pertimbangan materialitas itu ada dua, bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu dalam bentuk nilai nominal ya. Kualitatif itu berupa pernyataan gitu, pernyataan yang diberikan bagaimana kelanjutan perusahaan di masa yang akan datang. Materialitas tingkat saldo akun itu minimum salah saji yang biasa ada ya dalam suatu saldo rekening yang dipandang sebagai salah saji materialitas. Contohnya seperti di akun piutang. Maka seorang auditor itu untuk memastikan piutang ini apakah betul ataukah tidak, melakukan konfirmasi kepada siapa? Kepada pihak independen, pihak ketiga. Konfirmasi dengan surat. Apakah benar PT A telah memiliki hutang kepada PT B yang telah saya audit dengan nilai nominal 10 juta. Gitu. Jadi kita melakukan konfirmasi. Nanti kan ada jawaban secara independen. Gitu. Akun yang secara individu tidak material bila diakumulasikan dapat menjadi material secara kumulatif. Secara keseluruhan yang tidak material tapi di jumlah itu akan bisa menjadi material pada tingkat laporan keuangan. Pengalokasian materialitas pada akun-akun dalam laporan keuangan lebih ditekankan pada akun neraca gitu ya. Mengapa? Karena akun neraca itu merupakan kondisi keuangan ataupun laporan posisi gitu kan, kondisi perusahaan gitu. Para investor yang berinvestasi itu akan melihat perbandingan antara total aset dengan total hutang gitu ya. Total aset dibagi dengan total hutang nanti akan berapa persentasenya. Selain melihat dari laba bersih gitu. Jadi selain dari laporan laba rugi maka dilihat dari laporan posisi keuangannya juga. 3 cara pengalokasian materialitas: besar relatif akun, besar variabel akun, dan pertimbangan profesional.
Nah, materialitas itu berhubungan terbalik dengan bukti. Semakin kecil tingkat materialitas, maka seorang auditor itu harus memperoleh bukti sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa jenengan itu menyatakan tingkat materialitasnya kecil, berarti harus ada bukti. Mengapa kok mengatakan kecil? Ini buktinya banyak bahwa memang laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Gitu. Kita bahas lagi. Nah, hal-hal yang mempengaruhi auditor dalam menentukan besarnya materialitas, faktor individu auditor itu sendiri, tingkat jam terbangnya, gitu. Karena semakin melakukan audit maka akan semakin banyak berpengalaman gitu, dalam menilai perusahaan, maka sikap skeptisismenya itu tinggi. Faktor eksternal perusahaan yang harus diperhatikan ya, artinya apa? Eksternal perusahaan itu artinya risiko yang bisa membubarkan perusahaan. Contoh misalkan perusahaannya berdiri di samping Gunung Merapi. Nah, ketika Gunung Merapi meletus, maka perusahaan itu akan ikut hancur. Nah, itu merupakan faktor juga, faktor yang harus diperhatikan, faktor lingkungan, termasuk eksternal, pesaing gitu ya. Itu semuanya harus diperhatikan. Tingkat pengaruh suatu akun, faktor kondisi kantor akuntan publik juga. Itu. Hubungan materialitas dengan bukti audit, materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas ya, tadi dikatakan, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Gitu. Karena harus membuktikan. Nah, sekarang masuk ke risiko audit, teman-teman. Nah, apa sih risiko audit itu? Nah, ini teorinya memang gini. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadarinya, tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Gimana maksudnya sederhana? Jadi sederhananya itu auditor keliru memberikan pendapat. Laporan keuangan yang tidak wajar diberikan wajar gitu. Intinya auditor itu keliru dalam memberikan pendapat. Hanya dikatakan risiko audit. Tidak memodifikasi. Auditor itu keliru. Auditor mempertimbangkan risiko audit dalam perencanaan audit dan pengevaluasian akhir. Semakin kecil risiko audit, semakin banyak dan semakin intensif prosedur audit yang akan diterapkan. Tipe risiko audit. Nah, tipe 1, risiko bawaan dan risiko pengendalian itu tidak dapat dikendalikan oleh auditor. Nah, kenapa risiko bawaan? Risiko bawaan itu artinya risiko yang melekat pada akun tersebut. Contohnya apa? Contohnya kas. Kas itu apa? Uang tunai. Uang tunai itu apa? Dapat dicuri, gitu kan. Artinya risiko yang melekat pada uang tersebut. Maka dengan demikian harusnya ada job deskripsi yang jelas. Bagian penerimaan kas harus berbeda dengan bagian pencatatan. Jangan digabung. Gitu. Sehingga auditor itu tugasnya apa? Risiko deteksi. Auditor itu mendeteksi. Maka tipe 2, risiko deteksi dapat dikendalikan oleh auditor. Selanjutnya risiko pengendalian. Nah, itu risiko pengendalian harus dikendalikan. Itu adanya job deskripsi. Saran dari auditor. Oke. Lanjut. Risiko bawaan ya. Faktor penentu risiko bawaan secara umum, profitabilitas ya. Jenis usaha dan sensitivitas operasi, masalah kelangsungan usaha ini secara umumnya ya, sifat penyebab dan jumlah salah satu tahunan sebelumnya. Lalu integritas ya, kejujuran,
reputasi, dan pengetahuan tentang akuntansi dari manajemen. Faktor penentu risiko bawaan pada suatu akun, yaitu akuntabilitas, akun atau transaksi, kerumitan masalah akuntansi yang terkait, sifat penjual dan jumlah salah saji dideteksi pada tahun sebelumnya. Nah, risiko pengendalian terkait dengan efektivitas struktur pengendalian intern gitu. Jadi seorang auditor hanya bisa memberikan saran gitu. Namanya risiko pengendalian. Harus adanya job deskripsi yang jelas. Nah, setiap anggota-anggota, kalau di Amerika Serikat itu sudah diterapkan whistleblowing system. Nah, whistleblowing system itu sistem yang ada di perusahaan untuk melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para karyawannya. Dan itu udah efektif sekitar 67%. Kalau di Indonesia, memang ada beberapa perusahaan yang sudah menetapkan, tapi belum diatur sama undang-undang. Maka dengan demikian, undang-undang itu belum ada. Hubungan antara komponen risiko audit, AR, IR kali CR kali DR. AR itu risiko audit, IR risiko bawaan, CR itu risiko pengendalian, dan DR itu risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Oleh karena itu, sudut pandang model tersebut dialihkan ke risiko deteksi menjadi DR sama dengan AR, gitu ya, dibagi dalam kurung IR kali CR. Itu. Nah, hubungan tingkat keyakinan dengan komponen risiko. Nah, risiko audit mempunyai hubungan terbalik tadi ya, dengan tingkat keinginan kepastian. Semakin besar atau tinggi tingkat keinginan kepastian, confidence level, maka semakin kecil ataupun rendah risiko audit. Nah, dari tiga komponen tersebut, antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi berhubungan terbalik. Semakin tinggi risiko bawaan dan atau risiko pengendalian, semakin rendah risiko deteksi. Dengan demikian, hubungan searah terjadi antara tingkat keinginan kepastian dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Itu hal yang sama antara tingkat risiko deteksi dengan tingkat risiko audit keseluruhan, Ibu. Nah, ini contohnya nih. Semakin ini semuanya berhubungan membentuk lingkaran. Gitu. Tingkat materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Ketika tingkat materialitasnya rendah, maka risiko audit dan bukti audit itu perlu dihasilkan ataupun bukti auditnya semakin banyak yang diperlukan. Maka semuanya berhubungan. Materialitas, risiko audit, dan bukti audit saling berhubungan sama lain. Begitu jadi Bapak Ibu untuk pertemuan pada malam ini, dua tema, materialitas dan risiko audit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.